Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di mata kuliah Lab Akuntansi Dasar 1, dan pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan kuliah pengganti dan kita akan bahas mengenai chapter 2 dari coding process. Sebelum kita masuk ke pembahasan problemnya, kita akan ulas sedikit lagi teman-teman tentang materinya. Nah, jadi di chapter 2 ini teman-teman akan kenalan dengan yang namanya akun. Jadi, akun itu merupakan individual accounting record untuk mencatat kenaikan atau penurunan baik aset, liability, maupun equity. Dimana kalau teman-teman bisa tarik kesimpulan seperti yang kemarin di minggu pertama dan minggu kedua kita pelajari bahwa persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan liabilities tambah equity. Kalau kita expanded, maka equity-nya ada share capital, ada retained earnings, ada revenue, expense, dan dividen. Nah, di sini kita langsung tarik kesimpulan aja, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa debit itu ada di sisi kiri, sedangkan kredit di sisi kanan. Dan normal balance itu adalah sisi di mana akun bertambah. Nah, kita bahas dari aset. Contoh aset, kalau teman-teman masih ingat, misalnya ada cash, kemudian ada piutang usaha. Nah, aset itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Jadi, normal account-nya di mana? Normal balance-nya di mana? Nah, karena dia bertambah di sebelah debit, maka normal balance si aset itu adalah debit. Nah, kalau liabilities, teman-teman, liabilities kalau teman-teman ingat beberapa contoh akunnya, misalnya accounts payable, kemudian ada notes payable, semua yang payable gitu ya teman-teman, salaries and wages payable. Nah, contoh liabilities. Liabilities akan bertambah di sebelah kredit, artinya dia bertambah di sebelah kanan dan dia berkurang di sisi sebaliknya, yakni debit. Nah, normal balance liabilities itu adalah di kredit. Ya, kalau aset tadi normal balance-nya di debit, kalau liabilities normal balance-nya di kredit. Nah, kalau equity itu kalau kita expand itu ada beberapa teman-teman, contohnya adalah yang pertama share capital, saham ya. Nah, share capital itu bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Artinya, normal balance share capital itu adalah positif. Nah, normal balance-nya positif di kredit ya, positif di kredit. Jadi, normal balance-nya ada di kredit. Nah, kalau retained earnings sama teman-teman dengan share capital, bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, normal balance-nya di kredit. Revenue juga sama, bertambah di kredit, berkurang di debit, normal balance-nya di kredit. Nah, berbeda teman-teman kalau kita bahas expense dan dividen. Expense dan dividen, expense itu beban-beban ya, contohnya kayak kalau ada beban gaji, beban utilitas, kemudian misalnya ada beban bunga, lain sebagainya. Nah, setiap expense atau beban itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, jadi dia normal balance expense adalah di debit. Sama dengan dividen. Dividen itu normal balance-nya ada di debit karena dia bertambah di debit dan dia berkurang di kredit. Nah, kemudian kita akan bahas namanya journalizing, di mana merupakan memasukkan data transaksi ke jurnal. Nah, jadi biasanya teman-teman kita akan tulis sebelah debit itu agak ke kiri dan kalau kredit agak menjorok ke kanan sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan apa? Terdapat transaksi mengeluarkan share capital atau saham untuk mendapatkan kas. Maka kas akan bertambah di sebelah debit, share capital bertambah di sebelah kredit. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu notes, single entries apabila terdapat dua akun, yakni satu debit dan satu kredit. Kalau misalnya lebih dari dua akun, itu kita sebut dengan compound entries. Nah, kemudian kita lakukan posting ke ledger menggunakan T-account gitu ya. T-account merupakan salah satu bentuk buku besar paling sederhana. Buku besar sendiri merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi. Nah, stepnya coba kalau kita rangkumin teman-teman. Kalau misalnya ada transaksi, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita analisis dulu transaksinya ngapain nih. Oh, ternyata kalau di sini ada pembayaran rent ya, ada pembayaran biaya sewa. Kemudian kita coba bikin persamaan dasar akuntansinya. Gimana nih kalau ada bayar? Oh, kalau ada beban berarti ada expense. Nah, berarti expense-nya itu bertambah. Nah, karena expense-nya bertambah, kita lihat pembayarannya via apa? Oh, ternyata pembayarannya itu adalah via uang kas. Karena kita keluarkan uang, maka uang kita akan
berkurang. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita analisa debit credit analysis. Nah, beban tadi kalau kita ikutin, beban itu dia bertambah di sebelah debit. Nah, kalau misalnya tadi kita ada mengeluarkan kas, artinya kas kita berkurang kan, teman-teman. Aset kalau berkurang akan ada di sebelah kredit. Makanya journal entry-nya rent expense di debit dan cash di kredit. Kemudian kita lakukan posting tadi ke the account. Seperti itu kira-kira kalau kita rangkumin. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa boleh nggak sih kalau misalnya kita udah paham equation analysisnya, udah paham debit credit analysis, boleh nggak kalau kita baca soal langsung jurnal? Boleh banget teman-teman. Jadi untuk equation dan debit credit analysis itu sebenarnya untuk membantu untuk lebih memahami soal. Jadi kalau teman-teman udah gercep banget nih mau langsung jurnal, ya boleh banget gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita ngapain? Kita akan buat trial balance. Nah, trial balance itu adalah daftar yang berisi semua akun dan nilainya. Trial balance dibuat setelah dilakukan posting ke buku besar. Nah, ini adalah contoh trial balance, teman-teman. Nanti kita akan coba belajar buat juga di problem yang akan kita bahas. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan pengantarnya. Kita akan coba bahas ke problemnya ya. Baik, teman-teman, di kuliah pengganti hari ini kita akan bahas 2 problem, yakni yang pertama adalah problem 5, dan yang kedua nanti kita akan bahas problem 8 agar teman-teman lebih memahami mengenai recording proses ini. Nah, kita coba mulai pelan-pelan untuk problem 5-nya ya. Beauty Salon Co. merupakan perusahaan yang ahli dalam bidang jasa cuci, potong, bleaching, dan smoothing rambut. Perusahaan ini didirikan pada Agustus 2021. Transaksi yang dilakukan perusahaan selama bulan Agustus 2021 sebagai berikut. Nah, yang pertama, pada tanggal Agustus 1, Nyonya Herlin selaku pemilik Beauty Salon Co. menyetorkan investasi awalnya berupa uang tunai 25 juta, peralatan 10.500.000, dan perlengkapan salon 3.150.000. Nah, teman-teman, ya, kalau kita baca soalnya, kita identifikasi dulu, kira-kira perlu nggak sih kita melakukan jurnal? Oh, ternyata transaksi yang pertama ini kita perlu lakukan jurnal loh. Kenapa? Karena yang pertama yang jelas, dia memenuhi monetary unit assumption. Jadi, ada uangnya gitu ya teman-teman, ada transaksinya gitu. Nah, makanya kita akan lakukan jurnal. Nah, jurnalnya ngapain? Nyonya Herlin nyetor apa? Store uang tunai, setor peralatan, setor perlengkapan. Nah, teman-teman, uang tunai, peralatan, perlengkapan, masih pada inget dong masuk ke aset, liabilities, atau equity? Nah, bener banget ya. Jadi dia akan masuk ke bagian aset. Nah, kalau misalnya disetor, ya teman-teman, apa yang akan terjadi? Kalau disetor, maka otomatis aset kita akan naik. Nah, kalau aset naik, teman-teman pada inget dong, kalau aset naik, dia akan bertambah di sebelah debit. Nah, maka kita highlight dulu ya. Saya highlight dulu asetnya. Oh, ada kasih uang tunai. Uang tunai itu bertambah di debit. Ya, kita posisinya jadi Beauty Salon kok ya, teman-teman ya, bukan jadi Nyonya Herlin ya. Kalau jadi Nyonya Herlin, nanti teman-teman bilang, "Kak, ini kan kalau Nyonya Herlin ngeluarin harusnya kan berkurang." Enggak ya, kita posisinya jadi Beauty Salon kok ya teman-teman ya. Kita dapat uang itu bagian dari aset. Kalau aset bertambah di sebelah debit. Uang tunai, cash ya. Berapa nih? 25 juta. Berarti cashnya kita udah catat teman-teman. Nah, apalagi yang disetor? Oh, ada peralatan. Nah, peralatan apa ya peralatan? Oh, peralatan equipment ya teman-teman ya. Kalau peralatan equipment itu juga aset bertambah di sebelah debit, maka equipment itu juga 10.500.000 di debit. Nah, ada apa lagi? Oh, ada perlengkapan salon. Nah, perlengkapan itu supplies ya. Nah, sebesar berapa? 3.150.000. Nah, kita akan tukar jadi apa teman-teman? Kita akan tukar ke share capital ordinary. Nah, share capital ordinary itu kan bagian equity ya. Kalau teman-teman ingat tadi di PPT, kalau share capital ordinary bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Makanya kita akan masukkan dia ke bagian kredit karena bertambah. Share capital ordinary ya. Berapa?
Kita tinggal jumlahkan. Dapat cash 25 juta, dapat equipment 10.500.000, dapat supplies 3.150.000. Maka share capital adalah 38.650.000. Teman-teman, make sure kalau bagian debit dan bagian kredit dalam satu jurnal itu haruslah balance. Artinya kalau debitnya teman-teman jumlahkan 38.650, maka di kreditnya juga harus sama 38.650, sama seperti persamaan dasar akuntansi yang kita belajar bahwa aset sama dengan liabilities dan equity. Maka di sini kita harus balancekan antara debit dan kredit gitu teman-teman. Ya. Nah, kita cek, oh ternyata udah balance debit kreditnya. Kalau udah balance, jangan lupa ini kita tanggalin dulu ya. Tanggal 1 Agustus ya. Nah, kemudian saya lanjut ke tanggal 2 Agustus. Oh, saya nggak bikin tanggal dulu ya teman-teman ya. Saya baca dulu soalnya. Membayar beban iklan secara tunai sebesar 750.000. Di jurnal nggak teman-teman? Di jurnal ya, karena juga monetary unit assumption ya. Membayar iklan secara tunai 750.000. Nah, ada iklan dan ada tunai. Beban. Beban itu expense ya. Expense bertambah di sebelah debit ya. Expense bertambah di sebelah debit. Kemudian dia bayar secara apa teman-teman? Secara tunai. Tunai itu bagian aset. Karena kita keluarkan uang, artinya aset kita akan turun. Ya, sekali lagi, kita bayar iklan secara tunai. Ya teman-teman, artinya ada kas yang kita keluarkan. Kalau kas kita keluarkan, artinya aset kita mengalami penurunan. Kalau aset kita mengalami penurunan, maka kita akan catat aset itu di bagian kredit. Kenapa? Karena aset berkurang di kredit, bertambah di debit. Nah, membayar iklan. Iklan itu advertising ya. Berarti ada advertising expense di sebelah debit ya, karena bebannya naik, beban naik di sebelah debit. Kita keluarkan tunai. Berarti ada cash yang kita keluarkan di sebelah kredit sebesar 750.000. Ini adalah tanggal 2 Agustus. Nah, cek lagi debit kreditnya udah balance belum? Debitnya 7,5, kreditnya 7,5, berarti udah balance. Nah, kita lanjut ke 3 Agustus. Menerima uang muka untuk jasa rias pengantin yang akan dilakukan tanggal 10 Agustus sebesar 1 juta. Nah, teman-teman, di sini apakah kita lakukan jurnal? Ya, teman-teman, kita melakukan jurnal. Kenapa? Ya balik lagi, karena dia memenuhi monetary unit assumption juga karena ada uangnya gitu ya. Nah, ketika kita terima uang muka, nah kita coba analisis dulu teman-teman. Karena kita terima uang muka ya sebesar 1 juta. Nah, apa nih yang kita terima? Uang muka ya, berarti ada uang kas yang kita terima. Karena ada uang kas yang kita terima, maka kita akan catat cash di sebelah debit. Kenapa cashnya di debit? Karena kita dapat uang, ya. Karena kita dapat uang, teman-teman. Kalau uang, cash itu kan aset. Aset bertambah di sebelah debit. Maka kita akan catat cash di sebelah debit. Nah, kemudian, karena dia cuma terima uang muka, menurut teman-teman, boleh nggak kalau kita akui dia sebagai pendapatan? Jawabannya nggak boleh ya. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan jasanya. Ibaratnya mereka cuma kasih kita down payment, kasih DP-nya doang. Kita cuma terima uangnya, tapi kita belum menyelesaikan jasanya. Artinya kita belum boleh ngakuin dia jadi revenue atau service revenue, belum boleh. Nah, kalau belum boleh, kita akan akui dia sebagai apa? Sebagai kewajibannya kita. Nah, kalau misalnya kita belum melakukan, kita akan akui dia sebagai unearned service revenue. Masih ingat ya, kalau unearned itu bagian dari liabilities atau kewajiban. Kewajiban bertambah di sebelah kredit. Nah, maka saya tulis unearned service revenue ya. Berapa uang? 1 juta. Nah, sekali lagi, kenapa kita nggak boleh tulisnya cash pada service revenue? Karena kita belum melakukan jasa riasnya. Kalau kita belum melakukan jasa riasnya, kita belum boleh akuin dia sebagai pendapatannya kita. Nah, kita akan akui dia jadi kewajibannya kita dulu. Ya. Nah, lanjut ke tanggal 5 Agustus. Menyelesaikan jasa cuci dan potong rambut. Pembayaran diterima secara tunai 350.000. Jurnal nggak teman-teman? Jurnal ya. Nah, karena kita menyelesaikan, artinya
Ya, ini agak kontra dengan yang tadi, biar teman-teman langsung tahu bedanya gitu ya. Kalau tadi kita cuma terima uang muka, kalau ini kita udah menyelesaikan jasanya. Kalau kita selesaikan jasanya, boleh nggak kalau kita akui dia sebagai pendapatan? Boleh ya. Karena kita udah selesaikan teman-teman dan kita terima uangnya. Artinya kita boleh akuin si jasa cuci dan potong rambut itu sebagai pendapatannya kita. Nah, sekarang pertanyaannya, pembayarannya dilakukan secara apa? Oh, secara tunai. Karena secara tunai, maka tentu tunai kita bertambah atau cash kita bertambah. Cash adalah aset. Aset bertambah di sebelah debit. Nah, kemudian karena ada pendapatan itu kalau kita expanded equation tadi jadi bagian dari equity. Nah, dia hubungannya positif nih teman-teman sama si equity. Artinya kalau revenue bertambah, si equity-nya atau retained earning-nya itu jadi bertambah ya, karena dia part of retained earning gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu, maka revenue itu bertambah di sebelah kredit. Maka di sini saya akan tulis service revenue. Berapa uang? 350.000. Nah, Agustus 5 kita sudah selesai. Selanjutnya, kita akan bahas ke Agustus 8. Menyelesaikan jasa bleaching rambut dan membayar tunai 30% dari total tagihan. Sisanya akan dibayar oleh Ibu Miska pada tanggal 15 Agustus 2021. Oh iya teman-teman, saya lupa kabari teman-teman. Kalau misalnya tadi ya, saya balik sebentar ya. Sorry ya, saya jam lagi ke Agustus 3. Agustus 3 dia bilang akan dilakukan tanggal 10 Agustus. Tolong teman-teman cross check dulu ke tanggal 10. Tanggal 10 dia bilang dia akan selesaikan. Oh, ternyata di sini ada Kak dikasih tahu kalau misalnya Agustus 10 menyelesaikan jasa rias. Berarti nanti kita nggak akan kelupaan. Nah, tapi kalau misalnya tadi, misalnya yang ini nggak ada nih tanggal 10. Nah, nanti teman-teman ingat kalau tanggal 10 kita harus lakukan jurnal, ya. Nah, saya balik lagi ke tanggal 8. Menyelesaikan jasa bleaching yang diterima tunai 30% dan sisanya dibayar tanggal 15. Cek lagi teman-teman, tanggal 15. Oh, ada nih menerima pelunasan. Berarti kita nggak perlu bikin notes tambahan karena di jurnal udah jelas. Nah, di Agustus 8. Kita menyelesaikan jasa. Kalau kita menyelesaikan jasa, boleh nggak kalau kita akui dia jadi pendapatan? Boleh. Karena kita boleh akui jadi pendapatan itu bertambah ya, karena kita menyelesaikan tentunya pendapatan kita bertambah dong. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Ya, jadi saya tulis ya, service revenue ya. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar tagihannya, 500.000. Nah, tapi tagihan ini, si Ibu Miska nggak bayar semuanya secara tunai, tapi dia bayar tunainya cuma 30%. Artinya kalau dia bayar tunai secara 30%, kita akan dapat uang dong 30%. Nah, karena kita dapat uang kas itu adalah aset bertambah di sebelah debit, maka kita akan catat cash di debit sebesar 30%-nya. 30% dikali dengan 500.000. Maka kita akan dapat cash 150.000. Udah Kak, nggak ada angka-angka lagi Kak. Berarti kita jump dong ke tanggal 9. Oh belum teman-teman, masih ingat rules-nya yang terakhir? Debit kredit harus balance. Nah kalau teman-teman lihat, di sini debitnya masih kekecilan. Berarti sebenarnya ada something yang kita belum catat. Yang mana? Oh yang ini, kata-kata bahwa sisanya akan dibayar oleh Ibu Miska pada tanggal 15 Agustus. Nah, karena akan dibayar nanti, maka dia akan dijadikan sebagai apa, teman-teman? Sebagai piutang. Nah, piutang itu adalah part of asset. Ya, karena piutang itu adalah bagian dari aset, aset itu bertambah di sebelah apa? Di sebelah debit. Maka, kita akan catat accounts receivable atau piutang sebesar sisanya ya 70% dikali 500.000. Atau, boleh nggak Kak kalau aku selisihkan debit kreditnya? Boleh. Ya, jadi terserah teman-teman. Make sure aja kalau debit kreditnya itu balance. Ya, oke. Kalau misalnya sudah, saya akan lanjut ke tanggal 9 Agustus. Ya, teman-teman ya. Yang ini kita udah selesai. Nah, saya akan lanjut ke 9 Agustus, teman-teman. Membeli perlengkapan untuk salon sebesar 1,2 juta secara tunai. Nah,
Karena secara tunai dan membeli perlengkapan salon, nah kita analisis pelan-pelan ya. Membeli perlengkapan. Perlengkapan itu apa teman-teman akunnya? Supplies ya. Supplies itu adalah aset. Karena kita beli, tentunya aset kita jadi nambah si supplies. Berarti kita catat supplies di debit sebesar 1.200.000. Namun, teman-teman lihat, ternyata dia bayarnya secara tunai. Kalau kita bayar secara tunai, artinya ada cash yang kita keluarkan. Cash itu adalah bagian dari aset. Kalau dia keluar, artinya dia berkurang, maka dia akan berkurang di sebelah kredit. Maka di sini ada cash sebesar 1.200.000. Itu ya teman-teman ya, berarti di sini ada tanggal 9 Agustus. Nah, kemudian kita selesai teman-teman di tanggal 9. Saya lanjut ke tanggal 10 Agustus. Nah, untuk tanggal 10 Agustus, teman-teman menyelesaikan jasa rias pengantin. Yang mana? Nah, kalau teman-teman tadi lihat, nah, tanggal 3, ya, di sini ada dikatakan bahwa jasa rias pengantin akan dilakukan tanggal 10. Artinya yang ini kita sudah boleh akui, teman-teman. Berarti saya akan catat 10 Agustus. Nah, kita udah boleh akui unearned service revenue menjadikan service revenue. Nah, caranya gimana? Nah, karena liabilities kita atau kewajibannya udah kita selesaikan, artinya kewajiban kita akan berkurang. Kewajiban berkurang di sebelah debit, maka unearned-nya kita jadikan dia sebelah debit. Lalu kita akan akui apa, teman-teman? Nah, kita akan akui dia sebagai service revenue. Nah, sebesar berapa? Nah, sebesar 1 juta tadi, teman-teman, tanggal 3. Artinya di tanggal 10 kita udah boleh akui loh dari kewajiban kita, yakni 1 juta unearned itu kita boleh akui dia sebagai service revenue, sebagai pendapatannya kita, karena kita udah nyelesaikan kayak gitu. Nah, berarti tanggal 9 dan tanggal 10 ini udah selesai. Saya akan lanjut ke tanggal 13 ya teman-teman ya. Nah, untuk tanggal 13 bahwa ada pembayaran beban sewa. Ini saya catat ya, 13 Agustus ya. Ada bayar sewa tempat salon secara tunai 12 juta untuk bulan Agustus. Nah, konsepnya akan sama dengan tanggal 2. Kenapa? Karena sama-sama beban. Ya, teman-teman, kita bayar beban. Berarti artinya beban kita bertambah. Nah, beban bertambah. Beban itu bertambah di sebelah debit. Karena bertambah di sebelah debit, maka kita akan catat sewa. Sewa itu adalah rent. Rent expense di debit. Kemudian kita lihat lagi, bayarnya secara apa? Oh, secara tunai. Tunai itu cash. Cash berarti kalau kita keluarkan untuk bayar sewa, cash-nya akan berkurang. Cash itu apa? Aset. Karena cash itu aset, dia berkurang di sebelah kredit. Sebesar berapa? 12 juta. Nah, tanggal 13 Agustus kita udah selesai, teman-teman. Kita lanjut ke tanggal 15 Agustus. Nah, ada apa di tanggal 15 Agustus? Menerima pelunasan dari Ibu Miska. Karena ada pelunasan dari Ibu Miska. Kita lihat dulu Ibu Miska tadi yang tanggal berapa? Oh, tanggal 8. Tanggal 8 Ibu Miska itu ada piutang sama kita 305. Kita ada piutang ya dari Ibu Miska 350.000. Dia bilang menerima pelunasan, artinya piutang kita dari Bu Miska ini udah nggak ada karena dia udah lunasin. Nah, dia lunasin tentunya kita dapat uang tunai ya, asumsinya ya. Nah, karena kita dapat uang tunai itu bertambah di sebelah debit. Maka bertambah cash sebesar piutangnya Ibu Miska 350.000. Nah, kemudian ada lagi nggak piutangnya teman-teman? Udah nggak ada. Kenapa? Karena udah dibayar. Nah, piutang itu aset. Aset bertambah di debit. Kalau udah hilang atau berkurang, dia akan pindah ke kredit. Maka di sini saya catat accounts receivable. Berapa duit? 350.000. Tanggal 15 Agustus kita sudah selesai. Saya lanjut ke tanggal 20 Agustus, teman-teman. Nah, tanggal 20 Agustus, menyelesaikan jasa cuci dan potong rambut kepada Tuan Hero dan pembayaran dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Nah, tanggal 20 Agustus, kita selesaikan jasa cuci. Kalau kita selesaikan, boleh nggak kita akui jadi revenue?
Boleh. Maka di sini ada revenue ya. Saya catat dulu nih. Ada service revenue sebesar berapa? Kita menyelesaikan jasa cuci 50.000 dan ada jasa potong rambut 75.000. Maka kita boleh akui pendapatannya sebesar 125.000. Nah, kemudian pertanyaannya, yang debit kita catat apa, teman-teman? Yang debit kita akan catat sebesar sama 125.000 tapi di akun accounts receivable. Kenapa di accounts receivable? Karena dia belum bayar. Dari mana taunya di sini? Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 28. Nah, jangan lupa cross-check dulu ke tanggal 28. Ada nggak dia bilang menerima pembayaran? Oh, ada. Berarti kita nggak perlu ada additional notes ya, teman-teman. Nah, karena kita nggak perlu adanya additional notes, ya udah kita go on aja gitu ya. Kak, kalau tanggal 28-nya dia nggak bilang gimana? Berarti nanti teman-teman ingat aja. Kita tuh catat-catat aja nih di soal. Oh, ternyata ada penerimaan pembayaran gitu. Berarti di sini kita catat jadi account receivable. Kenapa? Karena kita belum terima uangnya. Artinya masih jadi piutang. Nah, tanggal 20 Agustus kita selesai. Saya akan jump ke tanggal 27 Agustus. Membayar gaji 3 orang karyawan gitu ya teman-teman ya. Karena kita bayar gaji 3 orang karyawan. Ya, saya catat dulu ya. 27 Agustus ya. Membayar gaji 3 orang karyawan, 1 supervisor, dan 1 manajer. Gaji per orang masing-masing 2.500.000, 3.500.000, dan 4.500.000. Nah, karena ada gaji, ya teman-teman ya. Karena ada gaji, artinya ada beban yang kita keluarkan. Nah, teman-teman ingat kalau misalnya beban itu juga bagian apa ya? Beban itu expense ya. Kalau beban itu bertambah, maka beban akan bertambah di bagian debit. Nah, kalau misalnya bayar gaji, akunnya apa teman-teman? Nah, karena kalau kita bayar gaji, kita akan catat akunnya yakni salaries and wages payable. Bertambah di sebelah debit. Ya, salaries and wages, kok wages payable? Salaries and wages expense, kan beban ya. Nah, karena dia nggak bilang bayarnya, membayar ya, berarti asumsinya kita bayarnya pakai cash. Nah, berapa? Berarti 3 orang karyawan masing-masing 2.500.000. Tambah 3.500.000, tambah 4.500.000. Nah, bener gak teman-teman kayak gini? Nah, ayo, bener gak kayak gini? 2.500.000. Oh, ini agak kebanyakan nolnya. Bener gak? Oh, bener Kak. Salah ya teman-teman ya. Kenapa salah? Karena di sini dia bilang gaji per orang masing-masing. Kita punya berapa sih karyawannya? Punya 3. Jadi 2.500.000-nya teman-teman kaliin 3 dulu. Ya, kaliin 3, baru tambahkan dengan 3.500.000 dan 4.500.000. Ini baru bener angkanya ya. Nah, saya lanjut ke tanggal 28 Agustus. Menerima pembayaran dari Tuan Hero. Nah, Tuan Hero itu yang tanggal berapa sih, teman-teman? Yang tanggal 20. Nah, karena kita terima pembayaran, artinya kita akan terima cash. Sebesar berapa? Nah, kita lihat berapa yang jadi piutang. Oh, 125.000. Ya udah, pasti kita akan terima pelunasan 125.000. Kalau misalnya dia nggak bilang pelunasannya berapa uang. Jadi asumsinya kita langsung terima pelunasan semuanya. Nah, cashnya bertambah di debit 125.000. Kemudian, teman-teman, ada accounts receivable. Ya, tadi ada piutang. Karena piutangnya kita udah terima, artinya piutangnya berkurang. Piutang aset. Aset berkurang di sebelah kredit. Maka ada account receivable di sebelah kredit sebesar 125.000. Nah, kita lanjut ke transaksi terakhir. Karena di problem 5 kita cuma disuruh untuk ngejurnal doang. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Agustus sebesar 750.000 secara tunai. Nah, core-nya akan sama dengan transaksi tanggal 27, sama dengan 13, yang sama dengan 2, karena kita bayar beban. Nah, karena ada beban itu bertambah di sebelah debit. Tagihan listrik, air, kita akan satuin aja jadi utilities ya. Utilities. Jadi ada utilities expense. Dan kita bayar secara tunai, maka tunai kita atau kas kita berkurang. Kas adalah aset. Aset berkurang di sebelah kredit.
Sebesar berapa? 750.000. Demikian teman-teman untuk pembahasan problem 5. Nanti kita akan lanjut lagi ke pembahasan problem 8. Baik, teman-teman masih pada semangat ya? Kita akan lanjut ke pembahasan problem 8. Nah, nanti kalau sekiranya penjelasannya ada yang kurang dimengerti atau agak sulit dimengerti atau teman-teman ingin tahu lebih banyak, teman-teman feel free aja buat nanti langsung tanyakan saya via Line atau via Teams gitu ya teman-teman. Nah, kita akan bahas problem 8 yakni Jae-yoon mendirikan perusahaan Korean Talk Co. yang memberikan jasa private bahasa Korea pada 1 Januari 2018. Berikut ini adalah trial balance perusahaan pada akhir Desember 2019. Nah, ini ada trial balance ya teman-teman. Nanti di soal, kita akan baca apa yang diminta oleh soal. Oh, ternyata kita suruh buat jurnal transaksi dan kita buat neraca saldonya atau trial balance-nya juga. Nah, yang ini berarti saya akan skip dulu ya teman-teman ya untuk trial balance. Nanti kita akan pakai ketika kita mau lakukan buat trial balance lagi dengan menyesuaikan pada transaksi yang terjadi di tahun 2020. Artinya, apa yang kita akan lakukan? Kita akan melakukan jurnal terlebih dahulu. Ya, kita jurnal dulu, baru kita akan tahu teman-teman. Nanti apakah cash-nya akan tetap 500.000 atau malah kurang atau malah tambah. Nah, kita akan lakukan jurnal terlebih dahulu ya. Nah, sama seperti tadi, kita pelan-pelan ya jurnalinnya ya. Tanggal yang pertama, yaitu 10 Januari, menerima uang muka pesanan jasa private sebesar 10.000 won yang akan dilakukan pada 18 Maret 2020. Nah, teman-teman, karena kita menerima uang muka pesanan, ya, artinya kan kita dapat uang kas ya. Kalau misalnya kita dapat uang kas, maka kita akan catat apa? Kita akan catat cash untuk bertambah. Cash itu sebentar, salah tanggal ya, 10 Jan ya. Nah, cash itu teman-teman, cash itu adalah aset. Aset bertambah di sebelah debit. Karena ada aset bertambah di sebelah debit, maka kita akan catat cash. Sebesar berapa? 10.000 won ya. Nah, 10.000 won. Kemudian, karena kita cuma terima uang muka, sama seperti tadi teman-teman, kita belum menyelesaikan private-nya. Artinya, apakah boleh kita melakukan pengakuan dia sebagai pendapatan? Nggak boleh ya. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan. Kita cuma terima uang, maka ini akan kita catat jadi kewajibannya kita. Yakni akun apa? Masih ingat? Masih dong ya. Yakni unearned service revenue. Nah, unearned service revenue itu adalah liabilities. Liabilities bertambah di sebelah kredit. Maka saya catat unearned service revenue. Sebesar berapa? Sebesar 10.000. Oh, saya kelebihan 01 teman-teman. 10.000 won ya. Nah, ingat tadi kalau misalnya ada tanggal-tanggal berikutnya 18 Maret. Nah, kita lihat lagi di tanggal 18 Maret udah ditulis belum? Oh, udah ada. Oke, kalau misalnya udah ada berarti ini aman. Ya, kadang di soal suka banget lihat apakah teman-teman pay attention gak nih sama soalnya kayak gitu. Jadi ternyata pas kita cek ada nih, berarti kita nggak perlu bikin notes tambahan. Kalau misalnya nggak ada gimana kak? Kita bikin notes. Kalau tanggal 18 kita boleh ngakuin gitu. Nah, tanggal 10 Januari kita selesai teman-teman. Saya lanjut ke tanggal 28 Februari. Menyelesaikan semua jasa private di mana pembayarannya telah dilakukan tahun 2019. Nah, kalau kita selesaikan semua jasa private, artinya apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh ngakuin jadi revenue. Maka kita akui dulu nih jadi revenue. Service revenue. Nah, karena kita ngakuin semua pembayarannya yang udah dilakukan, artinya sama aja pada tahun 2019 jurnalnya adalah cash pada unearned service adalah cash pada unearned service revenue, bener ya. Nah, artinya kita udah dapat bayarannya itu di tahun 2019. Kita tinggal lakuin aja nih di tahun 2020. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaan saya, apakah di 28 Februari itu kita akan lakukan jurnal atau enggak? Kenapa? Karena kan kalau kita jurnal harusnya monetary unit assumption ya, kalau ada uangnya doang ya. Di sini kak cuma tulisan doang, nggak ada berapa ribu. Emang kita jurnal?
Nah, hati-hati teman-teman, bener sih harus monitor unit assumption, tapi teman-teman lihat dulu ya, karena dia bilang di sini menyelesaikan semua jasa private. Artinya, kita ada uang yang sedang kita bicarakan, money terms-nya, yakni unearned service revenue. Maka kita akan jurnal unearned service revenue di sebelah debit. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena gini, teman-teman. Ya, dia bilang kalau misalnya pembayaran telah dilakukan pada tahun 2019. Artinya kalau saya boleh coret-coret di sebelah sini, tahun 2019 kita udah terima pesanan unearned service revenue gitu ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar teman-teman lihat dong. Lihat di mana? Lihat dong di trial balance. Good. Kita lihat di trial balance. Trial balance ada berapa unearned-nya? Kita lihatnya di cash atau unearned, Kak? Di unearned ya. Nah, ternyata ada unearned sebesar 85.700. Nah, karena ada unearned 85.700 di tahun 2020, artinya kita harus akuin si unearned ini karena kita udah selesai. Nah, karena udah selesai, maka kewajibannya akan berkurang. Nah, kalau kewajiban berkurang, apa yang terjadi? Kalau kewajiban berkurang, maka kita akan catat di debit. Service revenue, pada kita udah boleh akuin dia jadi revenue ya. Sebesar berapa? Sebesar yang dibayarkan 85.700. Jadi kayak gitu kira-kira teman-teman. Nah, ini saya clear, saya pindahin ya ke sini. Berarti kita akan jurnal unearned service revenue pada service revenue sebesar 85.700. Lalu saya lanjutkan ke tanggal 5 Maret. Membeli 2 unit laptop dengan harga 75.000 per unit. Ya, pembayaran dilakukan dengan menerbitkan saham biasa. Nah, 5 Maret ya. Karena kita beli laptop. Nah, kita coba lihat-lihat dulu nih ke akun-akun gitu ya. Laptop. Di sini mungkin kita kategorikan dia sebagai peralatan kali ya. Saya mengacu pada trial balance aja teman-teman, karena di sini nggak ada tulisannya laptop gitu ya, nama asetnya laptop. Mungkin kita kategorikan dia jadi equipment aja kali ya. Nah, kenapa ke equipment bukan ke supplies? Karena kalau supplies itu nggak didepresiasi. Nah, biasanya kalau laptop itu harusnya depresiasi. Kenapa? Kan kalau laptop itu biasanya ya paling 5 tahun ganti gitu teman-teman. Jadi kita mungkin kategorikan jadi equipment aja ya. Kita beli laptop. Kalau kita beli laptop artinya ada aset yang bertambah. Aset apa? Nah, kita tadi sepakat untuk kategorikan dia sebagai equipment. Maka ada equipment yang bertambah. Aset bertambah di sebelah debit. Ya, dia bilang pembayaran dilakukan dengan menerbitkan saham biasa. Artinya saham biasa kita jadi makin banyak. Saham biasa jadi makin banyak. Ingat, share capital kalau makin banyak bertambah berarti di sebelah credit. Good. Berarti ada share capital ordinary. Sebesar berapa? Nah, kita lihat dulu. Nah, 1 unit laptop kan 75.000. 75.000. Kita beli berapa? Oh, beli 2, Kak. Maka equipment kita bertambah 150 dan share capital juga bertambah 150. Nah, tanggal 5 Maret udah selesai, teman-teman. Ini saya highlight kuning dulu. Guys, wait ya. Sebentar, wait. Oke, saya lanjut ke Maret 18. Ups, kebanyakan. Menyelesaikan jasa private yang dipesan tanggal 10 Januari. Ya. Nah, sama teman-teman. Tadi kita udah dapat cash pada unearned. Artinya, teman-teman, kalau misalnya kita menyelesaikan jasa private, ya artinya kita udah selesaikan kan jasanya, boleh dong kita akui dia jadi revenue. Kalau kita boleh akui jadi revenue, revenue itu bertambah di sebelah kredit. Maka saya tulis service revenue. Debitnya apa, Kak? Cash, Kak? Atau account receivable, Kak? Enggak ya. Debitnya adalah unearned. Kenapa? Karena kita udah terima uang mukanya. Artinya di Januari 10 kita udah akui dia jadi kewajibannya kita. Nah, kewajiban bertambah di kredit. Karena kita udah selesaikan, artinya kewajiban kita berkurang. Karena kewajiban kita berkurang, maka kita catat dia di debit, yaitu unearned service revenue. Sebesar berapa? Sebesar yang tadi, 10.000. Berarti tanggal 18 udah selesai ya, teman-teman ya. Nah, saya lanjut ke tanggal Mei 26. Tanggal 26 Mei.
Menyelesaikan jasa private sebesar 45.000 yang pembayarannya akan dilakukan tanggal 15 Juli. Nah, karena ada tanggal next-nya ya yang berkaitan, teman-teman cross check dulu tanggal Juli 15. Oh, ada nih, ada pembahasan. Berarti nggak usah take note. Kalau misalnya nggak ada, harus di take note ya, baru tanggal 15 itu ada something gitu. Nah, kita bahas ke tanggal 26 dulu. Menyelesaikan jasa private. Kalau kita selesaikan jasa private, boleh nggak kita akui jadi revenue? Boleh. Nah, karena boleh, maka kita akan catat service revenue di kredit. Kenapa? Karena revenue bertambah di sebelah kredit. Nah, kita lihat pembayarannya nanti teman-teman dilakukan. Artinya apakah kita terima cash? Enggak ya, karena di soal dibilang pembayarannya masih nanti, tanggal 15 Juli. Artinya kita belum terima cash. Apa yang kita terima? Piutang. Ya, berarti ada account receivable. Sebesar berapa? Sebesar 45.000. Saya lanjut ke tanggal 30 Juni. Membayar gaji 4 orang karyawan 850 per orang per bulan. Nah, di sini kita akan lakukan pembayaran gaji, teman-teman ya. Gaji apa teman-teman untuk akunnya? Salaries and wages payable. Karena kita bayar gaji ya Juni 30. Kita bayar gaji artinya ada beban yang bertambah. Nah, karena ada beban yang bertambah, berarti ada expense yang bertambah. Expense berarti expense di debit kalau bertambah. Salaries and wages expense pada apa? Asumsi aja kita bayar pakai cash. Nah, gimana cara hitungnya? Kita ada 4 orang karyawan. 1 orang karyawan 850. Berapa bulan? Nah, karena dia nggak bilang untuk bayar bulan ini saja, berarti mungkin dari Januari dia belum bayar. Kita asumsikan kayak gitu ya, teman-teman ya. Berarti ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti ada gaji selama 6 bulan. Maka kita kalikan 6. Maka pembayaran gajinya adalah 2400. Kalau dia bilang untuk bulan ini aja, berarti kita nggak perlu kali 6. Karena dia bilang per bulan, mungkin kita asumsikan dari Januari kita belum pernah bayar gaji. Ya, gajinya dirapel 6 bulan sekali gitu. Nah, berarti yang Juni ini udah selesai, saya highlight ya. Saya takut saya lupa. Ntar, teman-teman ini saya highlight. Kemudian saya lanjut ke Juli 15. Menerima pelunasan atas jasa private yang telah selesai dilakukan 26 Mei. Nah, teman-teman, dia bilang kita terima pelunasan. Kalau kita terima pelunasan, artinya kita akan terima duit. Ya, duit itu aset. Aset bertambah di sebelah debit. Maka ada cash di sebelah debit. Nah, teman-teman, karena ada pelunasan, berarti sebelumnya kita catat jadi piutang. Nah, karena udah lunas, apakah masih ada piutangnya? Gak ada ya, karena piutangnya udah gak ada. Piutang itu aset, bertambah di debit, berkurang di kredit. Accounts receivable. Receivable. Sebesar berapa? Yang tanggal 26 Mei tadi, teman-teman, 45.000. Juli 15 kita selesai. Saya lanjut ke September 30. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan September sebesar 650. Berarti ada 30 September ya. Nah, kita bayar tagihan listrik, telepon, dan air. Listrik, telepon, dan air kita catat sebagai utilities expense. Karena ada beban bertambah di bagian debit. Ya, maka kita akan catat utilities expense di sebelah debit. Lalu kita bayarnya asumsinya secara cash. Nah, karena bebannya bertambah di debit, cash-nya tentu berkurang ya teman-teman. Karena kita bayar cash itu aset, berkurang di sebelah kredit. Sebesar berapa? 650. Debit kreditnya balance. Kemudian kita lanjut ke tanggal 7 Oktober. Menerima pelunasan 2/5 dari piutang pelanggan. Nah, oke. Saya catat ya, Oktober 7 ya. 7 Oktober. Biar rapi aja gitu, teman-teman. Nah, kita terima pelunasan. Coba kita jurnal dulu deh, nanti baru kita bahas angkanya dari mana. Nah, teman-teman, ya, kita terima pelunasan piutang. Kalau kita terima pelunasan piutang, kita dapat apa? Kita dapat cash ya. Nah, lalu karena pelunasan,
Ya, pelunasan artinya pertama kita catat jadi piutang. Piutang itu aset, bertambahnya di debit, kalau berkurang di kredit. Maka account receivable di kredit. Sekarang angkanya gitu ya. Nah, kita lihat dia bilang piutang pelanggan. Berarti kita lihatnya dari mana dulu nih? Oke, kita lihat dulu dari si trial balance. Oh, awalnya kita punya 46.000 loh, Kak. Piutangnya. Lalu dia bilang kan dari piutang pelanggan, apakah piutang kita masih 46.000? Enggak dong, kan kita ada jurnal-jurnal nih. Nah, kita lihat yang jurnal berhubungan dengan AR. Oh, Kak, di tanggal 26 itu ada tambahan piutang, Kak. Ya, ada tambahan piutang sebanyak 40. Sebanyak berapa? Sebanyak 45.000. Berarti kita jumlahkan dulu. Lalu ada lagi nggak yang berkenaan dengan piutang? Kak, ternyata tanggal 15 Juli itu ada pelunasan, Kak, piutang. Berarti kurangin dulu dengan pelunasan piutangnya. Nah, total piutang kita sekarang berapa? Balik lagi, Kak, 46. Oke, berarti kebetulan, teman-teman. Tapi, jangan langsung ambil dari trial balance ataupun jangan langsung ambil dari jurnal. Kenapa? Karena piutang akan selalu bergerak. Ya, piutang akan selalu bergerak kalau ada transaksi berkenaan dengan piutang. Makanya, teman-teman di sini harus tahu gitu ya. Nah, berarti di sini yang kita terima tuh cuma 2/5-nya, berarti kali 2/5. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan langsung ambil dari trial balance, ini karena kebetulan angkanya sama gitu ya. Nah, tapi teman-teman adjust juga, maksudnya diikutin ke jurnalnya, karena pasti ada accounts receivable-nya yang bergerak naik ataupun bergerak turun. Oke, saya lanjut ke 18 Oktober. Melunasi utang Wesel kepada supplier atas transaksi tahun 2019 sebesar 18.000 dan membayar bunga sebesar 1.800. Oke. Nah, teman-teman, kita bayar utang Wesel. Utang Wesel itu notes ya. Berarti kalau misalnya utangnya kita bayar, artinya utangnya udah nggak ada. Utang berkurang di sebelah debit. Berarti ada notes payable di debit. Kemudian kita juga bayar bunga. Nah, karena ada bayar bunga, dibilang kalau perusahaan tidak melakukan penyesuaian. Nanti kita akan bahas penyesuaian di pertemuan berikutnya ya. Nah, karena kita nggak melakukan penyesuaian, artinya kita bayar bunga. Nah, teman-teman, karena kita bayar bunga itu kan kita asumsinya jadi beban dong. Karena kita juga belum melakukan penyesuaian. Maka, beban bunga kita catat sebagai interest expense. Nah, interest expense, teman-teman, interest expense itu kan beban. Beban itu bertambah di debit. Kayak gitu. Nah, lalu bayarnya pakai apa? Asumsinya bayar pakai cash. Notes payable-nya ada 18.000. Ada bunga 1.800. Maka berkurang cash sebesar berapa? Kita bayar notes 18.000, kita bayar interest 1.800, maka cash akan berkurang sebesar 19.800. Make sure kalau debit kreditnya balance. Debitnya 19.800, kreditnya juga 19.800. Kayak gitu ya untuk Oktober 18. Nah, saya lanjut teman-teman ke berikutnya ya, November 6 November. Membayar biaya iklan untuk mempromosikan jasa bahasa Korea sebesar 450 secara tunai. Tahun ini telah diiklankan sebanyak 12 kali. Oke, baik. Saya lanjutkan dengan November 6 ya. Tadi kita bayar biaya iklan. Karena ada biaya iklan, teman-teman, maka asumsinya kita jadi advertising expense karena kita bayar beban iklan. Berarti advertising expense. Expense bertambah di sebelah debit. Kita bayar secara tunai. Tunai itu cash. Cash itu berkurang di sebelah kredit. Sebesar berapa? 450. Kak, yang tahun ini diiklankan sebanyak 12 kali itu, ya itu keterangan aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman next-nya kita belajar adjusting account, baru nanti kita akan pertimbangkan yang 12 kali. Tapi untuk yang ini jangan dipertimbangkan dulu, karena kita juga nggak tahu adjust-nya itu udah berapa kali, dan pendekatannya pakai pendekatan harta atau pendekatan beban. Jadi teman-teman gak usah terlalu pikirkan dulu yang telah diiklankan. Asumsi aja dia bayar beban iklan gitu ya. Jadi biar teman-teman lebih mudah. Kemudian saya lanjut ke 31 Desember.
mengumumkan dan membayar dividen tunai kepada para pemegang saham sebagai imbal balik modal yang telah diinvestasikan. Nah, berarti ada bayar dividen. Ya, dividen itu bertambah di sebelah debit karena dia kayak expense ya. Kalau teman-teman ingat tadi di PPT, maka ada dividen dan kita bayar secara cash. Sebesar berapa? 38.000. Nah, lalu ada apa lagi nih? Ada beban penyusutan. Nah, beban penyusutan, teman-teman harus pay attention di sini. Beban penyusutan itu namanya adalah depreciation expense. Dan dari tadi kita belum ada bahas tentang depreciation expense. Depreciation expense, karena dia expense, berarti core-nya sama kayak expense lain. Kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, tapi karena dia untuk aset, ya, jadi depresiasi itu kayak beban penyusutan. Contohnya kayak gimana sih? Secara nyatanya kayak gini. Misalnya teman-teman beli iPhone 12 tahun lalu. Teman-teman itu jual tahun ini. Mungkin nggak kalau misalnya harganya itu sama kayak teman-teman beli? Nggak mungkin. Pasti terjadi penurunan. Nah, penurunan itu karena ada penyusutan kayak gitu. Jadi iPhone-nya udah nggak seharga yang dulu lagi. Nah, makanya ada penyusutan untuk aset tetap kayak equipment, kayak building, kayak vehicle gitu ya. Jadi ada penyusutan. Ya, contoh lagi kalau beli motor juga sama. Beli motor misalnya merek A 10 tahun lalu dijual sekarang pasti turun nilainya ya, kecuali kayak barang antik ya yang makin lama makin naik. Nah, pasti ada penyusutan. Nah, makanya kita catat depreciation expense. Namanya penyusutan itu nggak keluar cash ya. Kalau tadi kan Kak, kalau kita expense itu kan keluarnya cash nih, Kak. Nah, kalau depresiasi itu beda, teman-teman. Depresiasi itu yakni mengurangi nilainya si aset itu, ya. Jadi, kalau depresiasi, maka lawan debitnya adalah accumulated depreciation. Karena akumulasi depresiasi ini banyak, antara dia equipment ataupun vehicle, kita catat. Karena dia peralatan, kita catat strip equipment sebesar 3.000. Nah, depreciation expense untuk depreciation expense itu lawannya adalah accumulated depreciation equipment. Jadi intinya apa? Depresiasi itu nggak keluarkan yang namanya cash, tapi dia ke akumulasi. Akumulasi ini core-nya adalah di aset, tapi kontra account, teman-teman. Apa itu kontra account? Aset tadi bertambah di sebelah apa? Kalau teman-teman lihat di trial balance, aset itu bertambah di debit. Tapi Kak, ACC ini adalah bagian dari aset juga kan? Tadi Kakak bilang, iya benar. ACC bagian dari aset, tapi kontranya ya. Artinya, dia ACC ini akan bertambah di sebelah kredit. Padahal kalau di aset harusnya bertambah di debit. Tapi pay attention, kalau accumulated ini adalah kontra account-nya aset. Artinya dia akan bertambah di kredit. Jadi kalau kita mau tahu berapa sebenarnya nilai equipmentnya bukan 15.000 lagi loh, tapi kita kurangin dulu dengan 3.000. Artinya equipment kita itu hanya senilai 12.000, seperti itu, karena ada depresiasi, ada akumulasi penyusutan, kayak gitu. Nah, setelah itu kita coba bikin ini ya, trial balance. Bikin dulu nama perusahaannya, Korean Toko, trial balance, tanggal berapa ya? Tanggal 31 Desember 2020 gitu ya. Nah, di sini ada bagian debit dan bagian kredit. Kita pindahkan dulu ya teman-teman yang ada di sini. Berarti ada cash, ada accounts receivable, ada supplies, ada prepaid insurance, ada prepaid rent, ada equipment, ada accumulated depreciation equipment, ada accounts payable, ada notes payable, ada bank loan, ada unearned service revenue, ada share capital ordinary, ada dividend, ada service revenue, ada salaries and wages expense. Udah Kak, itu aja Kak. Oke, kita pindahkan dulu teman-teman semua trial balance-nya. Nanti baru kita lihat apakah kita butuh akun baru atau enggak. Oh iya, nggak bisa gitu ya. Saya harus tetap kiri kanan gitu ya. Oke, kita mulai dulu ya. Mungkin kita akan mulai dulu dengan cross-check dulu ya. Cross-check dulu. Nah, kira-kira ada nggak akun-akun yang kita belum catat? Coba ya. Expense sih biasanya teman-teman. Utilities. Oh, di trial balance belum ada. Kita tambahkan utilities.
Ini berarti udah ada ya. Nah, ada apa lagi? Notes. Coba ya, notes. Oh, udah ada. Interest ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti kita tambahin interest expense. Advertising. Advertising ada nggak di trial balance? Nggak ada. Advertising expense. Lihat lagi. Dividen ada. Depreciation nggak ada. Berarti kita catat depreciation expense. Oke, ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, oke, kita akan mulai. Caranya gimana? First thing first adalah ambil angka di trial balance sebelumnya. Oh, Kak, ada cash 500.000 di debit. Oke, cash 500.000 di debit. Nah, lalu kita akan adjust ke bagian jurnal. Ingat ya, cash bertambah di bagian debit. Berarti kalau dia ada cash di debit, kita tambahkan. Ada lagi nggak yang bahas cash? Oh, ada Kak, tanggal 30 di kredit. Maka kita kurangkan. Ada lagi Kak, tanggal 15 ada cash di debit 45.000. Lalu ada lagi Kak, cash di kredit 650. Kurangkan. Oh, ada lagi Kak, cash di debit tanggal 18.400. Lalu ada lagi Kak, cash di kredit tanggal 18 Oktober, yakni 19.800. Lalu ada apa lagi? Oh, ada cash lagi di kredit 450. Kemudian ada apa lagi? Ada ini ya, ada cash lagi di kredit 38.000, berarti dikurangkan. Nah, maka akan dapat 494.100. Nah, saya ulangin ya, teman-teman. Dapat dari mana? Ya, pokoknya ambil dulu angka di trial balance yang pertama. Nah, ada 500.000. Lalu teman-teman tambah kurangkan dengan cash dan cash di debit dan kurangkan di kredit. Nah, dia nih berarti yang sudah saya coba warnain ya, biar kita ingat ya. Berarti ini udah. Kita tambahin dengan 10.000. Lalu 500.000-nya kita kurangin dengan 20.400. Ini udah. Lalu tambahin dengan 45.000. Kurangin dengan 650. Tambahin dengan 18.400. Kurangin dengan 19.800. Lalu ngapain lagi? Kurangin lagi dengan 450. Ngapain lagi? Kurangin dengan 38.000. Artinya, kalau dia aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, lanjut ke AR. AR awalnya kita punya 46.000. Nah, kita adjust lagi teman-teman, 46.000. AR. Ada Kak di tanggal 26, 45.000 di debit. Berarti kita jumlahkan. Mana lagi? Oh, ada lagi Kak, AR 45.000 tanggal 15 karena dia di kredit kita kurangkan. Oh, ada lagi Kak, tanggal 7 Oktober ada AR di kredit berarti kita kurangkan. Lalu oke, nggak ada lagi Kak, berarti habis. Ada AR-nya 27.600. Nih, berarti inget ya caranya gimana tadi? Ada AR 46.000. Kemudian 46.000 ini teman-teman tambah kurangkan. Nih saya warnain lagi ya, biar teman-teman tahu ada AR. Kemudian ada AR di sini, dikurangkan dan kurangkan dengan 18.400. Lalu saya lanjut Kak ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Supplies, ambil dulu dari trial balance 38.700. Nah, supplies itu aset bertambah di debit berkurang di kredit. Lihat ada nggak supplies bertambah? Nggak ada Kak. Ada supplies berkurang nggak? Ada jual nggak? Nggak ada Kak. Oke, berarti nggak ada. Kita langsung ambil 38.700. Prepaid ada 36.000. Saya lanjut dua-duanya langsung sama prepaid ya. Ada 12.000. Nah, prepaid insurance ada nggak di jurnal prepaid? Ada bertambah nggak atau berkurang? Nggak ada. Ya, nggak ada bas-bas prepaid ya tadi. Berarti kita nggak usah tambah, kurangkan. Tetap aja. Kemudian equipment. Awalnya kita punya equipment 15.000 Kak. Oke, 15.000 ya teman-teman. Nah, lihat lagi mana equipment. Kak, kita ada beli Kak equipment di tanggal 5 Maret 150.000. Tambahin. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti habis ya equipment. Berarti equipment kita 165.000. Ini saya warnain hijau.
Nah, ACC itu kan kontrak account aset. Berarti dia ada di kredit nih, teman-teman. ACC itu ada 3.000. Nah, kita lihat lagi, mana ACC-nya? Ada nggak teman-teman bahas ACC? Ada dong pada saat depresiasi tadi, yakni 3.000. Berarti akumulasi kita ada 6.000. Nih, saya warnain juga. Abu gitu ya. Nah, lalu kita lanjut ke accounts payable. Accounts payable itu kan liabilities. Normal balance-nya ada di kredit. Maka kita catat dulu nih 10.000. Kita lihat di jurnalnya. Mana nih accounts payable? Oh, nggak ada, Kak. Ya udah, berarti kita nggak tambah kurangkan. Notes. Awalnya kita punya 18.000, Kak. Oke. Ada nggak notes payable? Kita lihat lagi di jurnal. Mana nih notes payable? Oh, ada, Kak. Tanggal 18 Oktober. Notes payable-nya di debit. Oke, karena notes payable di debit, maka kita akan kurangkan 18.000. Maka kita udah nggak ada nih si notes payable. Ini berarti kita udah pakai. Saya warnain lagi biru kali ya. Nah, lanjut ke bank loan. Bank loan nggak ada, Kak. Ya udah, berarti kosong. Lanjut ke unearned service. Awalnya kita punya 85.700, Kak. Oke, 85.700. Nah, mana unearned? Kak, unearned liabilities, Kak. Kalau liabilities itu bertambah di kredit, Kak. Ada di tanggal 10 Januari. Berarti tambah 10.000. Kak, tanggal 28 Februari ada unearned di debit, Kak. Berarti dikurang karena dia liabilities. Lalu ada lagi, Kak, 10.000 di tanggal 18 Maret. Berarti kurangin lagi. Ada lagi nggak unearned? Oh, udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, berarti habis. Oh, unearned-nya habis, teman-teman. Nah, berarti yang ini saya warnain ya. Berarti kalau kita coba ulas dikit, unearned-nya awalnya ada 85.700, tambahin 10.000, kurangin 85.700, kemudian kurangin lagi 10.000. Oke, habis unearned-nya. Lalu saya lanjut ke si share capital ordinary. Awalnya share capital ordinary saya punya 188.500. Nah, share capital ini kita tambah kurangkan dengan jurnal. Share capital, Kak, share capital itu kan equity. Nah, equity itu bertambahnya di kredit, Kak, kalau share capital. Oke, tanggal 5 Maret ada loh. Berarti tambah 150.000. Lihat lagi, ada lagi nggak share capital? Oh, udah nggak ada. Berarti udah habis. 338.500. Berarti ini udah ya. Kalau udah, saya warnain. Nih, biru agak tua. Lanjut ke dividen. Awalnya kita ada dividen 19.000. Nah, inget ya, dividen itu kayak expense. Dividen itu core-nya kayak expense. Jadi, dia malah bertambah di debit. Maka 19.000. Ada nggak kita bayar dividen? Adakah tadi di bawah-bawah kita bayar dividen? Oh, 38.000 kita bayar, teman-teman. Artinya bertambah di debit ya dividennya. Ini saya warnain karena kita udah pakai. Nah, saya lanjut ke bagian service revenue. Revenue itu bertambahnya di kredit, Kak. Ya, berarti ada 365. Nah, kita lihat mana nih revenue. Banyak nih tadi kalau nggak salah. Kak, ada revenue di kredit 28. Tambahin nggak, Kak? Tambahin. Ada lagi, Kak, tanggal 18. Tambahin. Ada lagi, Kak, tanggal 26. Tambahin. Ada lagi nggak? Oh, udah nggak ada, teman-teman. Kalau nggak ada, berarti kita stop jadi 505.700. Ini saya warnain ya, karena kita udah selesai pakai. Service. Nah, udah makin dikit nih yang belum. Lanjut, salaries. Awalnya kita punya, Kak, 3.500, Kak. Oke, 3.500. Nah, kita lihat lagi salaries and wages. Kak, ada nih expense di tanggal 30 Juni, 2400. Tambahin gak, Kak? Tambahin. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti expense salaries kita 23.900. Saya warnain ya. Berarti ini kita udah nih. Kenapa lagi ya yang belum ya? Ini aja yang agak tua. Lalu, kita tinggal ada utilities, Kak. Ini udah nggak ada ya, berarti nggak ada saldo awal, berarti kita langsung ke jurnal. Ada utilities, Kak, tanggal 30 September. Ada lagi nggak? Yang atas udah berwarna semua, berarti udah nggak ada ya. Berarti ada utilities. Nih saya warnain. Udah kita pakai, Kak. Gitu. Kemudian ada apa lagi, teman-teman? Oh, ada interest. Apa lagi? Ada advertising, Kak.
Ada apa lagi? Ada depreciation. Kita lihat dulu depreciation. Oh, nggak ada. Awalnya nggak ada depreciation expense. Jadi, ambil langsung 3.000. Ini berarti ini semua udah ya. Interest kita udah pindahin. Ini interest saya warnain apa ya? Kayak saya udah kehabisan warna gitu ya. Ini advertising saya warnain hijau agak tua. Ini saya warnain nih kali ya. Nah, udah semua nih Kak. Ini saat menegangkan teman-teman. Cek debit kreditnya udah balance belum? Saya jumpain ya. Oh, 860 200. Mari kita tarik ke samping. Apakah balance? Oke. Mantap, kita balance teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan untuk sedikit ngulas teori, problem 5 dan problem 8. Thank you banget buat teman-teman yang udah join kelas KP ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan apabila ada yang misalnya penjelasan saya kurang jelas, itu feel free aja buat langsung chat saya untuk tanyain gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa saya semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Thank you, dadah teman-teman semuanya.